Halo para Scariers, Bang Bro Alek yang setia dimanapun. Jumpa lagi dalam cerita-cerita seram. Kali ini saya kembali hadir untuk menceritakan 4 kejadian horor di rumah angker Karunrung, Makassar yang bikin merinding. Seperti apakah cerita tersebut? Berikut ini kisah selengkapnya. Agar channel ini terus berkembang dan senantiasa menghadirkan cerita-cerita seram di kamar Anda, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa untuk tekan tombol notifikasi agar kalian selalu mendapatkan update terbaru video cerita-cerita seram dari channel ini. Terima kasih. Warga di kota Makassar, Sulawesi Selatan pernah digemparkan dengan peristiwa pembunuhan sadis Ahmadi dan seluruh anggota keluarganya di Jalan Karunrung 28 tahun silam. Konon di balik pembunuhan itu, kejadian-kejadian horor kerap menghantui warga hingga saat ini. Ahmadi, 34 tahun. Istrinya bernama Cecilia alias Samsyah, 30 tahun. Dan 4 anaknya masing-masing Masita, 10 tahun, Andrianto, 9 tahun, Indrawan, 4 tahun, dan Lizanti, 3 tahun. Tewas mengenaskan dibunuh 5 pelaku eksekutor dalam peristiwa itu. Seorang lagi adalah pembantu cuci baju di rumah Ahmadi. Pidi, 12 tahun, turut menjadi korban pembantaian. Hingga kini, cerita pembunuhan Ahmadi sekeluarga pada Minggu 12 Maret 1995 itu masih mendekam di ingatan warga Makassar. Baik yang menyaksikan langsung detik-detik mencekam mayat Ahmadi sekeluarga ditemukan, maupun yang mendengar potongan-potongan kisah mistis dari peristiwa pembunuhan tersebut. Banyak orang mengaku pernah melihat dan merasakan arwah Ahmadi sekeluarga masih bergentayangan sampai saat ini. Cerita horor Ahmadi sekeluarga paling banyak dialami tak lama setelah Ahmadi sekeluarga dibunuh dengan sadis. Penelusuran cerita-cerita horor pembunuhan Ahmadi sekeluarga dari sejumlah warga. Berikut ini 4 cerita horor arwah gentayangan Ahmadi sekeluarga yang dirangkum dari beberapa narasumber. 1. Kisah penjual ayam. Warga Karunrung bernama Muh mengaku sempat mengalami kejadian aneh setelah insiden pembunuhan Ahmadi sekeluarga. Kala itu, Muh hendak pergi ke pasar beberapa hari sebelum hari raya Lebaran pasca pembunuhan. Saat itu, dia sedang melintas di depan rumah Ahmadi dan menemukan seorang pria penjual ayam singgah di depan rumah tersebut. Muh awalnya tak begitu peduli dengan keberadaan sang penjual ayam tersebut. Muh baru heran ketika pulang dari pasar, si penjual ayam tersebut ternyata masih belum beranjak
dari tempatnya. Muh lalu memanggil penjual ayam itu dan menanyakan dia sedang menunggu apa di depan rumah keluarga Ahmadi. Si penjual ayam mengaku singgah karena ada perempuan yang ingin membeli jualannya. Sementara perempuan yang dimaksud masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang. Dia menunggu perempuan itu keluar dari rumah, namun batang hidungnya tak kunjung kelihatan. Muh lantas memberitahu rumah yang disinggahi si penjual ayam tersebut adalah rumah milik Ahmadi, rumah tempat Ahmadi sekeluarga tewas dibunuh. Penjual ayam itu lantas lari terbirit-birit meninggalkan rumah Ahmadi bersama dagangannya. Itu kan ayamnya digantung di pagar. Akhirnya dibawa ke sini, menjauh dari rumah Ahmadi. Saya tanya, kita tahu itu rumah di sana. Itu rumah kejadian yang mati satu keluarga. Tuturmu saat ditemui Sabtu 2 Desember 2023. 2. Kisah supir taksi. Warga lainnya, Fatriani, juga menuturkan peristiwa horor di balik tragedi Karunrung saat ditemui di sanggar seni tempatnya mengajar Minggu 3 Desember 2023. Perempuan yang akrab disapa Ria ini merupakan anak Ketua RW Amir Lasirang saat insiden pembunuhan Ahmadi sekeluarga di tahun 1995 silam. Suatu ketika, Ria menuturkan seorang supir taksi datang ke rumah Ahmadi di Karunrung. Padahal waktu itu rumah Ahmadi sudah kosong dan tidak pernah ditinggali pasca terjadinya pembunuhan. Di sisi lain, beberapa bulan sejak insiden mengerikan tersebut, daerah Karunrung sangatlah sepi mencekam. Hanya sedikit orang yang mau keluar rumah di malam hari. Ria mengatakan tetangga di sekitar rumah Ahmadi, Haji Simba, yang melihat keberadaan supir taksi lantas memanggil sang supir. Saat ditanya sedang apa, sang supir mengaku baru saja mengantarkan penumpang, yakni seorang wanita bersama 2 anaknya yang ia jemput di tempat pemakaman Islam Panaikang, Makassar. Jadi maghrib itu ada mobil Bosowa berhenti di sebelah kiri. Heranlah si tetangga, kenapa ada yang begitu kan? Akhirnya dipanggillah sang supir tersebut. Tetapi awalnya supir itu menolak. Dia bilang mau tunggu dibayar. Argonya 17.500. Sang supir akhirnya menuruti panggilan Haji Simba. Dia lantas diberitahu perihal peristiwa pembunuhan sadis yang dialami Ahmadi sekeluarga. Supir itu kaget bukan main ketika mengetahui orang yang diantarnya adalah sosok makhluk halus. Sang supir sempat pingsan. Dikasih tahu bahwa bapak pernah dengar orang yang dibantai sekeluarga di rumah. Akhirnya ditunjuklah rumah tersebut yang ditempati singgah. Itu supir langsung pingsan. Lanjut Ria. Cerita kejadian serupa juga diungkapkan oleh penjaga makam Ahmadi bernama Sangkala saat ditemui di tempat pemakaman Islam Panaikang, Senin 4 Desember 2023.
Sangkala masih ingat dengan cerita supir taksi seperti yang diungkapkan Ria. Dia menyebut seorang supir taksi singgah untuk mengambil penumpang di tempat pemakaman Islam Panaikang pada sore hari. Penumpangnya adalah seorang ibu dan dua anaknya. Namun, sangkala tak mengira jika tujuan dari taksi itu adalah sebuah rumah di Jalan Karunrung. Ada dulu waktu baru-baru meninggal, gentayangan. Ada taksi yang mengambil penumpang di depan gerbang Panaikang. Supir taksi sudah setengah mati menunggu di depan rumahnya. Dia tunggu lama. Ada orang yang kasih tahu, dia pingsan. Beber sangkala. 3. Kisah pelukan dari bawah ranjang rumah. Cerita horor terkait pembunuhan Ahmadi sekeluarga masih berlanjut hingga saat ini. Sejak 28 tahun yang lalu, rumah milik Ahmadi memang sudah banyak berubah. Apalagi rumah itu sudah 2 kali berpindah tangan. Terakhir, rumah milik Ahmadi itu dibeli oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Biruni di Makassar dari pemilik sebelumnya bernama Haji Musdalifah. Rumah itu rencananya akan dibongkar dan diubah menjadi musola sekolah oleh yayasan tersebut. Namun, cerita-cerita mistis dan pengalaman aneh masih dirasakan sekarang. Salah satunya adalah pengakuan kuli bangunan bernama Dede yang tinggal di rumah bekas milik Ahmadi di Karunrung. Dede tinggal di rumah itu sembari menunggu pembangunan sekolah di samping rumah tersebut rampung. Dede sudah mulai tinggal di rumah itu sejak tahun 2018 lalu. Beberapa kejadian aneh sudah pernah ia rasakan selama tinggal di bekas rumah Ahmadi. Kejadian aneh pertama yang dialami oleh Dede ketika dia sedang tidur di ruang depan rumah itu. Dede merasa seolah perutnya dipeluk dan dicengkeram dengan sangat kuat dari bawah ranjang. Samar-samar dia merasa kejadian itu antara mimpi atau tidak. Dede berusaha memanggil temannya yang lain untuk melepaskan pelukan tangan dari bawah ranjang tersebut. Namun, karena temannya tidak menyahut, Dede berusaha sekeras mungkin untuk melepaskan diri dari pelukan tersebut. Kalau kemarin, saya pernah di sini tidur antara mimpi dan tidak mimpi. Saya tidur, tapi seolah-olah ada tangan yang keluar dari bawah kasur dan perut saya dipegangi. Teman saya Arif tidak mau bangun. Lantas, ini siapa yang pegang? Pikir saya dalam hati. Saya mencoba untuk membuka mata dan langsung lari keluar. Saya berusaha untuk panggil-panggil teman saya, tapi nggak ada yang mau bangun. Akhirnya dengan terpaksa saya lepas sendiri. Kejadiannya waktu itu malam sekitar jam 2. Tutur Dede saat ditemui di bekas rumah Ahmadi Jumat 1 Desember 2023. 4. Kisah mobil tabrak tembok karena dihadang sosok.
pada tahun 2019 lalu juga pernah terjadi kecelakaan tunggal di depan rumah Ahmadi. Saat itu, Dede dan teman-temannya sedang bekerja di kawasan sekolah Al-Biruni. Tiba-tiba, Dede mendengar suara dentuman yang cukup keras yang berasal dari rumah bekas milik Ahmadi. Sekilas, dia juga melihat kepulan asap yang mengepul dari rumah tersebut. Lalu, Dede pun menghampiri tempat asal suara dan asap itu. Dia kaget karena sebuah mobil menabrak tembok pagar rumah bekas milik Ahmadi. Tahun 2019, tepatnya di bulan Maret, itu ada kecelakaan mobil. Terdengar bunyi dentuman yang sangat keras. Saya langsung turun karena banyaknya kepulan asap. Ternyata mobil yang nabrak di depan rumah Pak Ahmadi. Kisahnya. Lalu Dede meminta agar si pengendara turun dari mobil. Awalnya dia menduga si pengendara ini mengantuk sehingga menabrak tembok. Namun pengendara itu ternyata melihat sosok wanita yang berdiri menghadang mobilnya di tengah jalan. Karena kaget, si pengendara membanting setir hingga akhirnya menabrak tembok bekas rumah Ahmadi. Saya tanya, "Bu, kalau ngantuk istirahat, jangan dipaksain." Pengendara bilang, "Saya nggak ngantuk, Pak." Lah, terus kenapa sampai kayak begini? "Ini, Pak, tadi ada orang yang halang-halangi di depan saya. Jadi saya banting setir ke kanan," paparnya. Saat itu, warga yang berkerumun juga sempat menuding si pengendara sedang bermain handphone ketika sedang menyetir. Namun, Dede memeriksa jika handphone milik pengendara tersebut berada di dalam dashboard mobil. Saya tanya, "Bu, Ibu bawa handphone?" Pengendara lantas menjawab, "Bawa, Pak." Lalu si ibu mengeluarkan handphone dari dalam dashboardnya. Saya cari ada di dashboardnya, sementara orang lain bilang ibu ini sedang bermain HP. Dan ternyata benar ada sosok yang menghalanginya di siang hari. Para Skeries Bang Bro Alek yang setia, nantikan cerita seram berikutnya.